Mama, nyusul aye dong ke Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Di sini ada ikan mas yang dapat perlakuan berbeda dari ikan mas kebanyakan. Namanya ikan mas sinyonya. Ikan hias lokal ini ukurannya jumbo dan punya warna yang cantik. Wah, ini kurang lebih 7 kilo, 8 kilo ada. Kurang lebih ini. Di kolam segede ini, aye kudu tangkepin indukan ikan sinyonya pakai tangan kosong. Eits, kalau biasanya sih gampang aja tangkap indukan ini dengan kondisi air surut. Tapi kali ini, aye kudu tangkep pas air kolamnya masih dalam kondisi normal. Waduh. Aye sekarang lagi ada di kolam ikan mas ya. Ikan mas sinyonya, ikan sinyonya. Jadi aye mau nangkep dengan tangan kosong ukuran yang jumbo. Yang terutama itu indukan, karena kita akan pisahkan untuk dipijah. Nah, untuk cara menangkapnya adalah harus tangan kosong. Nah, itu yang bikin jadi aye penasaran buat coba. Apakah aye bisa? Ayo, mulai dari sekarang aja. Pas aye mulai jalan di dalam kolam, lumpur langsung naik dan bikin pandangan ke dalam kolam jadi kabur. Jadinya tangan aye kudu ngeraba tanpa tahu di mana ikannya sembunyi. Dalam kondisi air keruh, aye cuman bisa nandain pas ngeliat garis punggung si ikan pas sedikit muncul ke permukaan. Akhirnya berhasil. Wow, dapat. Pelan. Nah, wow, ayo dapat yang jumboan. Kang, ini target kita bukan Kang? Ya. Nah, ini target yang akan kita pijah. Bukan cuman berat, pas berontak tenaganya juga gede banget. Yeay, berhasil. Buat takut, minggir. Lihat sendiri kan, ikannya gede bener. Rasanya kayak ngegendong bayi. Oh, berat banget. Oh. Ikan mas sinyonya ini jadi varietas ikan mas hias lokal yang udah lama dibudidayain. Dapat julukan sinyonya tuh lantaran penampilannya yang anggun dan elegan, mirip kayak nyonya-nyonya. Buat yang hobi ikan hias, ikan mas sinyonya jadi salah satu ikan yang paling didemenin lantaran punya ukuran jumbo dengan penampilan yang cantik. Biar kagak stres, ikannya dimasukin dulu ke jaring. Sekarang Aye lagi sama Kang Ade. Jadi beberapa ikan yang ada tadi kita tangkap ya Kang, ya. Itu nggak semuanya kita pijah. Ya. Kita pilih yang paling ya. Super untuk dipijah. Kang, nanti bisa dijelasin sama Kang Ade ciri-cirinya yang udah siap banget untuk dipijah kayak gimana Kang. Nah ini contohnya ya. Ya. Oh iya nih, dari perutnya udah gendut ya Kang? Ya, isinya apa nih? Telur semua? Telur. Nah oke, kita amanin dulu Kang ya. Ini satu udah siap. Nah, tadi ada yang paling gede banget. Paling besar banget nih. Mana ini? Wow, ini dia jumbonya. Wah ini mah no debat Kang, udah pasti udah siap. Nah lihat nih ciri-cirinya ikan sinyonya ya. Ini yang udah paling jumbo kayak gini, dia matanya nggak kelihatan. Woi. Nah, ayo Kang langsung masukin aja Kang. Wah ini matanya udah bener-bener nggak kelihatan. Butuh pengalaman bertahun-tahun buat bisa baca kriteria ikan cuma modal ngelihat bentuk tubuh kayak begini nih. Kalau salah pilih, hasil pemijahannya bisa gagal. Yang lain yang udah kita tangkap dilepas lagi ya Kang ya. Dilepas lagi karena kita cukup 3 aja yang dipijah. Sebelum ikan mas sinyonya dilepas, kolam pemijahan kudu disiapin dulu. Nah, sekarang yang ada di tangan Aye ini namanya kagaban. Kagaban ini tempat buat si ikan itu bertelur ya. Jadi nanti ketika ikan itu mulai bertelur, nah telur akan ditaruh nih di ini bahannya tuh dari ijuk aren. Nah, ketika Aye taruh di sini, tuh. Nah, nanti ikan-ikan yang indukan itu dia akan mengelilingi sekitaran sini untuk menaruh telurnya.
Kakaban itu istilah buat media tempat nempelnya telur ikan. Serat-serat dari serabut aren ini niruin tumbuhan air alami yang biasa dipakai ikan buat bertelur. Biar kate begitu, semua proses itu berlangsung secara alami. Setelah kita taruh kakabannya ini, nanti kita akan tunggu berapa jam, Pak? Jam 1 malam. Jam 1 malam dia akan bertelur di kakaban ini. Dari sinilah bakal lahir calon-calon ikan yang banyak dan juga cantik. Nungguin ikan bertelur emang kayak orang kagak ada kerjaan. Abis ini, mending ayah panen bibit ikan mas sinyonya aja dah di lahan persawahan. Jadi ayah sekarang lagi proses penangkapan bibit-bibit ikan ini ya, sinyonya. Pasti banyak yang bertanya, kenapa bibit-bibitnya ada di sawah? Jadi bibit-bibit ini didapatkan secara gratis. Jadi dari pemijahan itu si petani dapat gratis untuk dibesarkan di lahan persawahan ini yang belum siap tanam. Sawah yang belum ditanemin padi kayak gini jadi tempat pembesaran yang paling ideal. Di sini airnya tenang, sumber makanan dari plankton melimpah, dan juga lahannya luas. Sekalian bisa manfaatin lahan sambil nunggu musim tanam lagi. Kenapa harus pakai tangan? Jadi untuk ikan sinyonya ini dia harus dijaga si kulit atau sisiknya itu agar tidak kegores. Ketika dia pakai serokan pasti akan ada yang terluka. Waktu panen ikan hias ini kagak bisa sembarangan. Wajib dilakuin pagi atau sore hari. Ketika suhu udaranya lebih teduh dan ikan kagak gampang stres pas dipindahin. Biar ikannya tetap seger, baby ikan mas sinyonya ini lanjut ayah kemas ke dalam plastik berisi air ame oksigen tambahan. Dari sini, bibit ikan mas sinyonya terus nyebar ke berbagai wilayah di daerah Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Setelah ini kita akan bawa ke kolam pembesaran ya Kang ya. Tapi nggak tutup kemungkinan ketika ada orang mau beli bibitnya pun boleh Kang. Boleh untuk dibesarkan di rumah. Ayo Kang, kita buru-buru langsung taruh kolam. Wow, penuh. Selamat datang di hamparan kebun melon pepino di kawasan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nih, Ayah lagi sama Mas Jaki nih. Mas Jaki ini lagi apain Mas? Aktivitasnya Mas? Lagi meruning namanya. Meruning, perawatan ya salah satunya ya? Perawatan salah satunya. Oke, nah biasanya proses pruning kayak gini tuh Mas dilakukan setiap hari kah atau seminggu sekali atau sesuai kebutuhan aja Mas? Kalau pas lagi rimbun atau gimana? Sesuai rimbunnya. Rimbunnya ya? Biasanya rimbunnya itu dua minggu sekali lah. 2 minggu sekali harus ada ranting-ranting yang dipotong ya Mas ya? Supaya dia anunya. Oh, jadi manfaatnya adalah dia biar fokus ke buahnya ya Mas? Ke buahnya. Ke buahnya, jadi prosesnya tuh dipotong rantingnya dari bawah. Nah nanti nutrisinya dia larinya ke buah. Buah, supaya lebih besar lagi. Lebih besar lagi, wah. Budidaya buah asal Andes Amerika Selatan ini emang baru dirintis awal tahun 2024 ame beberapa petani lokal. Salah satunya Mas Zaki. Bisa-bisanya tanaman dari Amerika Selatan ditanam di sini dan kategori berhasil nggak nih Mas? Berhasil. Atau sebelumnya Mas ada kegagalan? Sebelumnya kegagalan 2 tahunan kita gagal. 2 tahun gagal? Dari 2025 kita berhasil di akhir tahun. Oh, di akhir tahun 2025 itu baru berhasil? Hasil. Biar kate disebut melon, buah ini sebenarnya termasuk dalam keluarga terong-terongan dengan karakteristik batang tegak dan nggak merambat. Lantaran keunikannya, buah ini viral. Dalam setahun belakangan, banyak banget orang yang datang buat ngelihatnya dari deket. Nih Mas, ini Ayah lihat nih, kan buahnya udah rimbun banget nih Mas. Mas juga udah capek-capek manen. Ini kenapa banyak orang-orang di sini pada metikin Mas? Emang untuk wisata ini. Umum lah. Untuk umum wisata? Ya, untuk wisata. Oh, jadi ini salah satu agrowisata yang ada wisatawan yang bisa menikmati
memetik langsung buah pepino ini? Langsung ke sawah. Wah, Langsung hebat. dia. Hebat. Aye penasaran, jadi pengen ikutan metik juga nih, biar kayak orang-orang. Pas lagi asik metik, tiba-tiba Mas Jaki buru-buru minta bantuan Aye buat menuhin pesanan pelanggan. Ya udah, Aye bantuin Mas. Hahaha. Metik buah pepino sambil ngelewatin jalur sempit dengan target waktu tentu bikin sensasi serunya bukan main. Apalagi, Aye juga kudu pilih-pilih, jangan ampe metik buah yang belum mateng. Wow, penuh-penuh. Aduh, ade-ade aja pakai acara buahnya jatuh segala. Untung buahnya bisa langsung Aye ambil lagi. Hahaha. Oh, ini hasil petikan Aye. Ini Mas Jaki. Tadi Mas, maaf Mas, ada yang jatuh juga tadi Mas. Iya. Tuh pecah. Karena dia udah matang, jatuh langsung ke belah. Tapi Aye nggak tahu nih Mas, menurut Mas Jaki ini udah matang atau belum? Udah Karena matang, tadi Bang. buru-buru. Nah, udah matang. Bener? Ada juga yang ini ya diterima lah sama Udah. pesanan gitu. Oh, diterima, oke. Oke. Berhasil ya Mas, sudah kriteria udah emang siap petik ya Mas ya? Iya, pasti. Buat yang takut, minggir! Penasaran juga Aye ame rasanya nih buah. Apalagi pas Aye ngeliat pengunjung yang lagi pada makan. Wah, kayaknya seger bener. Tadi Aye udah habis panen kan buah pepino ini sama Mas Jaki. Tapi setelah aktivitas, masa Aye nggak nyobain, belum tahu kan rasanya kayak apa. Nih, umumnya orang tadi itu dikupas. Tapi kalau botak mah ngapain dikupas, langsung sikat aja. Buah pepino, Aye pertama kali dimakan. Ayo kan. Wow. Buah ini emang dikenal punya cita rasa unik dan juga nyegerin. Perpaduan antara buah melon, pir, dan juga mentimun. Selain itu, buah ini juga punya tekstur daging yang lembut dengan kadar air yang lebih dari 90% waktu buahnya matang sempurna. Bonggol keras. Ini ya, ternyata buah pepino ini dia mengandung air banyak banget, bisa kesedak. Bukannya yang nggak berhasil, daripada nanti kesedak kan mau banjir kalau keluar lagi. Buat yang takut, minggir. Siapa sangka daun tales malah lebih berharga daripada umbinya. Di Ciomas, Kabupaten Serang, Banten, warganya justru ngebudidayain jenis talas yang satu ini. Lihat tuh, batangnya gede, daunnya berukuran jumbo. Kabarnya nih, daun talas lokal ini punya nilai ekonomi yang tinggi. Nah, mumpung Abah lagi panen, Aye pengen ikut ngerasain gimana ribetnya metik daun talas. Kalau talas biasa tingginya paling sepinggang orang dewasa, nah talas beneng tingginya bisa lebih dari 3 meter. Nah, persis di depan Aye ini adalah umbinya ya. Umbi talas. Wah, ini sangat besar banget. Ini kalau posisi berdiri ada nih setinggi 1,5 meter. Dan daunnya, wow, ini 3 meter lebih kalau dihitung dari umbinya ya. Nah, kita ambil daun aja. Oke, kita cari lagi. Biar kate punya umbi raksasa, tapi masyarakat di mari justru manfaatin daunnya.
Tapi kagak semua daun bisa dipotong ya. Biasanya petani cuman milih daun yang siap panen supaya talesnya tetap sehat dan produktif. Kata Abah, sisain 2 daun paling atasnya. Nah, ini nih yang paling tinggi. Nggak tahu ya ukurannya berapa. Yang pasti sini 3 meter lebih. Aye tingginya 185. Udah pasti di atas 3 meter, Bah. Sekarang kita turunin. Nah, tuh. Ketika diturunin daun lebar banget, bisa buat dijadiin tikar. Nah, sekarang Aye mau potong. Wow. Ini bisa jadi payung ya. Wah, kalau Aye nempel begini, Aye berasa jadi kurcaci. Selesai daunnya dipanen, pelepahnya juga dipotong biar daun mudanya cepat tumbuh lagi. Baru sebentar, Aye sama Abah udah dapat 2 tumpuk daun tales beneng. Bah, kenapa, Bah? Mati, Motornya nyala? nggak nyala ih. Waduh. Biasanya, Abah ngandelin motor ini buat ngangkut daun tales sampai ke rumah produksi. Kagak cuman cepet, tapi juga bisa nampung banyak muatan. Berhubung motor Abah mati ya, Bah ya? Iya. Yang harusnya 2 karung ini diangkut pakai motor. Pakai motor. Jadi mau nggak mau biar Aye aja yang bawa ya, Bah. Biasanya nih satu angkutan gini buat 1 orang ya, Bah. Iya, 1 orang. Nggak apa-apa, botak. Aye mau coba sekali angkut Sekalian. 2 karung, Bah. Iya. Abah bantuin ya, Bah ya. Begitu karung isi daun tales naik ke pundak, badan Aye langsung sempoyongan nih. Kali ini Aye bakal bawa beban 2 karung sekaligus. Lantaran masih basah, beratnya pun nambah. Pas Aye bawa beban di atas kepala, leher sama pinggang Aye mulai berasa nyeri. Dengan beban seberat ini, setiap meter rasanya panjang bener. Tapi biar gimana juga, daun tales ini kudu sampai ke tempat penimbangan tepat waktu. Nih, Bu Yaya nih. Aye udah bawain 2 ikat. Bang sini, Coba. udah. Cek berapa kilo ini, Teh? 40 kilo. Sampai di rumah produksi, daun tales ini belum bisa langsung diolah. Daun tales kudu disortir dulu, dipisahin antara yang udah menguning sama yang masih hijau. Lanjut, daun-daun baru ini kudu diperem dulu selama 1 malam. Gunanya supaya kadar air sama getah di dalam daunnya berkurang. Jadi seratnya kagak gampang rusak waktu diproses. Buat naikin mutu daun tales, daun yang udah diperem kudu dipisahin dulu nih dari tulang daunnya. Teteh-teteh di sini nyebutnya nyeset. Alatnya sederhana banget, cuman pakai pisau cutter aja. Aye cuma bisa geleng-geleng kepala ngelihat teteh Enjum nyeset tulang daun tales beneng. Pengalaman emang kagak bisa bohong. Teh Enjum udah apal bener jalur tulang daun tanpa ngelihat lama. Kalau tadi Aye berhasil ngangkut daunnya kemari tanpa kendaraan, sekarang Aye pengen nyobain kecepatan tangan nyeset tulang daun tales beneng. Tenju. Iya. Ini cepet banget, Teh. Iya, Tangan soalnya gesit kan set gitu, nggak takut kena tangan, Teh. Ini kan udah biasa. Oh, udah biasa. Emang kalau lambat-lambat kenapa, Teh? Kan biar lebih hati-hati gitu, Teh. Kan ngejar target mau dirajang. Oh, ada targetnya. Oh, abis ini mau dirajang, Teh. Iya. Oh, pantesan Tenju nih cepet banget. Nah, Teh, gini Teh, Tenju kan cepet nih Teh. Aye kan masih baru nih. Aye mau coba nih. Aye bisa nggak lebih cepet dari Tenju nih? Biasanya Teh, dalam waktu semenit, Teteh dapat berapa lembar daun Teh? 10. 10. Oke ya, Aye mau coba ya Teh ya. Dalam 1 menit Aye harus lebih banyak dari Tenju. Nyeset tulang daun dengan kecepatan tinggi kayak begini emang bikin jantung Aye dak dik dukder. Tangan Aye kudu gerak cepet, mata fokus, dan hasilnya kudu rapi. Waduh, meleng dikit aja, jari Aye jadi korbannya. Pasti bisa. Bisa. Ini ada Tenju di sampingnya semangatin. Aye bisa nih Teh. Iya, selalu.
Wah, tetap Tenju pemenangnya teh ya. Karena Tenju udah tiap hari di sini, 10 itu udah paling cepet ya. Ayat 7 udah maksimal. Sebenarnya teh, ini untuk apa teh? Tembakau herbal. Tembakau herbal? Iya. Oh, jadi tembakau juga ada herbalnya teh ya? Iya. Jadi tembakau herbal itu dari daun talas yang besar dan kuning. Iya. Wah. Asin, Pak. Pantai biasanya identik sama main pasir dan juga foto-foto. Tapi kali ini, Aye malah diajak nyari tamikil, hewan laut penghuni sela batu karang. Kelihatannya sih gampang, tapi karang tajam sama ombak gede bikin Aye kudu waspada. Oke, sekarang Aye lagi di Pantai Sawarna bersama Pak Amis ya. Pak Amis, sekarang kita mau cari apa nih Pak Amis di Pantai Sawarna ini Pak Amis? Tamikil buat ya, tamikil biasa hari-hari juga bisa buat dikonsumsi juga ya Pak ya? Iya. Jadi tamikil ini ya ada di spot-spot yang mana tuh Pak? Bisa dijelasin. Karang-karang. Kalau karang-karang ini berarti kita nunggu surut ya Pak ya? Kebetulan sekarang tuh udah lagi masa dingin ya. Nanti nggak apa-apa, nanti kita cari. Sekarang mungkin sudah ada. Setiap langkah di batuan karang ini kudu penuh perhitungan. Permukaannya licin, udah gitu tajam lagi. Bahkan langsung dihantam gelombang dari laut selatan. Warga di mari punya kebiasaan ngitung irama ombak. Jadi mereka tahu tuh kapan ombak gede bakalan datang dan kapan waktunya paling aman buat bergerak maju. Tamikil hidup nempel kuat di batu karang, bentuk cangkangnya kasar dan juga keras. Warnanya nyaris sama ame batu tempat dia hidup. Nyarinya kudu jeli dan juga teliti. Bagian atas tubuh tamikil dilindungin ame permukaan yang keras di bagian punggung dengan duri di sekitarnya. Bentuk ini bukan sekedar unik, tapi jadi pelindung diri dari hantaman ombak, sekaligus serangan predator yang mengincarnya. Hebatnya nih, tamikil bisa bertahan biar kate diantem ame gelombang besar tiap hari. Jangan Pak, ombaknya di sini lumayan mantap. Kalau kita sampai lengah, kita bisa stop ombak. Setiap gelombang datang, badan Aye kudu langsung nempel ke karang. Pilihan lain, Aye kudu pasang kuda-kuda waktu gelombang datang nyamperin Aye. Lantaran arusnya kuat banget, bisa-bisa badan Aye keseret. Wah, wah, Pak, Hilang lagi. hilang ke bawah ombak Pak. Gimana nih Pak? Mau nggak mau nih Pak, karena udah hilang. Jadi, Aye mau coba ambil kanikil pakai tangan Pak, tangan kosong. Iya. Apakah Aye berhasil?
Ayo sekarang kita cari ikan nikilnya Pak ya. Wah, ternyata kalau pakai tangan kosong keras ya Pak. Keras. Satu Pak. Nah. Untung kuku ayam masih ada nih Pak. Jadi congkel pakai kuku nih Pak. Dia lengket banget di karang nih. Kalau biasanya tamikil dicongkel pakai besi, sekarang Aye pengen nyoba ngandelin kuku tangan sendiri. Kelihatannya sih gampang, tapi pas ditarik, astaga, tamikilnya nempel kayak perangko. Dia ngunci ya Pak. Tamikil ngandelin otot yang kuat di bagian perutnya buat nempel rapat di permukaan karang. Makin gede ombaknya, makin erat juga tuh si tamikil nemplok di batu karang. 1-2 kali sih, Aye masih kuat nyongkel tamikil pakai kuku. Tapi setelah dapat beberapa ekor, waduh, kuku Aye mulai nyerah juga nih. Nah, Pak, waktunya habis, Pak. Udah pas menit. Tapi alhamdulillah, Pak. Aye dapat 6 pakai tangan kosong ya, Pak ya. Tuh, menurut Bapak gimana nih dapat 6 pakai tangan kosong? Mantep ya? Hebat. Woi, berhasil. Tadi, Pak. Jadi, ini kan lengket nih, Pak. Ini ada apa? Nih, yang bagian nempel tuh bagian ini nih. Dia nempel di dinding-dinding karang dan itu lengket banget, susah banget untuk dicabut. Makanya warga sekitar sini umumnya dia pakai alat congkel terbuat dari besi. Nah, tadi Aye coba pakai kuku. Lumayan sakit juga kuku Aye sampai nih ada yang mau patah tuh. Jadi kesimpulannya Aye berhasil dalam 1 menit dapat 6 tamikil apa ya? Tamikil, Mantap, ya. berhasil berarti ya, Pak? Berhasil. Berhasil! Waduh, takut! Minggir! Setelah berjibaku ame ombak, akhirnya Aye sama Pak Amis dapat hasil tangkapan tamikil. Biarpun ukurannya kecil, tamikil jadi sumber makanan alternatif warga pesisir Sawarna dari zaman dulu. Biasanya sih dimasak, tapi hari ini Aye punya ide yang mungkin belum pernah kepikiran ame orang di mari. Makan tamikil mentah-mentah. Nah, Aye penasaran nih, Pak. Aye mau kupas cangkang kerasnya ini tanpa dimasak ya, Pak, pakai tangan kosong. Setelah Aye kupas ini, Pak, Aye mau makan mentah-mentah, Pak. Wah, ternyata kagak gampang buat ngebuka cangkang tamikil hidup. Cangkangnya keras, udah gitu nempel rapet banget sama dagingnya. Cangkang ini ngelindungin organ vital yang ada di bagian dalamnya. Kalau udah dibersihin cangkang dan juga isi perutnya, sekarang Aye kudu bersihin duri-duri kecil dari permukaan tubuhnya. Udah bersih nih, Pak? Udah bersih. Nah, sekarang Aye mau coba tanpa dimasak, Pak. Daging tamikil ini. Dia teksturnya ya selai kayak kerang ya, Pak ya. Mau, Pak? Enggak. Bapaknya biasa dimasak ya? Iya, saya biasa dimasak. Enggak. Wah, di luar dugaan. Teksturnya kenyal, sedikit renyah, mirip banget sama teripang. Enak. Asin, Pak. Ya, baik. Biasanya nih, kalau sejenis kerang-kerangan laut, kalau langsung dikonsumsi itu fresh itu sehat, Pak. Proteinnya tinggi. Ini termasuk tamikil ini. Teksturnya ya jelasnya, Pak. Kayak tulang muda, Pak. Tapi ada kayak bumbunya bumbu alami. Asin gurihnya itu alami, Pak, dari air laut itu. Ternyata tamikil nyimpen rasa yang kagak kalah nikmat ame hasil laut lainnya. Apalagi kalau udah dimasak, pasti rasanya jadi makin lezat. Nah, berhasil, Pak. Ayo makan tamikil mentah-mentah. Buat yang takut, minggir. Aku juga pasti bisa ini cari guru dulu ah. Sifu, ajari aku. Angkat aku jadi muridmu. Ya, aku tak belajar ya. Aku biasanya naik samping ini segini.